Mata Pelatihan 2, Pengenalan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, SKPDB. Mata pelatihan ini membahas tentang pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan rencana operasi dengan meliputi mekanisme aktivasi dan penyelenggaraan SKPDB, struktur organisasi, dan jenis-jenis pos beserta tugas dan fungsinya. Berikut merupakan indikator hasil belajar yang diharapkan. Mata pelatihan ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Pokok bahasan pertama adalah mekanisme aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Pokok bahasan kedua adalah penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana. Pokok bahasan ketiga adalah kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana. Pokok bahasan keempat adalah tahapan pelaksanaan operasional penanganan darurat bencana. Berikut adalah referensi yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Pokok bahasan 1. Mekanisme aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Ketika terdapat kejadian bencana, penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang diaktifkan berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 23, penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penetapan status keadaan darurat bencana di tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bupati atau wali kota, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat nasional oleh presiden. Tingkatan status keadaan darurat bencana dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator yang menggambarkan kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana, yang terdiri dari ketersediaan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana, kemampuan pemerintah untuk mengaktifkan SKPDB, dan kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana. Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan secara berjenjang dari kabupaten atau kota hingga nasional. Berdasarkan tingkatan administrasi wilayah, penetapan status keadaan darurat bencana dibedakan menjadi 3 tingkat, yakni status keadaan darurat bencana kabupaten atau kota, status keadaan darurat bencana provinsi, dan status keadaan darurat bencana nasional. Pada status keadaan darurat bencana di tingkat kabupaten atau kota, penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Status ini ditetapkan atas pertimbangan bahwa pemerintah kabupaten atau kota masih memiliki kemampuan dalam hal memobilisasi sumber daya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun dalam kualitas maupun kuantitas yang terbatas, mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana, melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana secara terbatas. Apabila pemerintah kabupaten atau kota terdampak tidak memiliki kemampuan satu atau lebih pada hal-hal seperti a. Memobilisasi sumber daya manusia untuk upaya penanganan darurat bencana, b. Mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana, dan c. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar, maka status keadaan darurat bencana ditingkatkan statusnya pada level provinsi menjadi status keadaan darurat bencana provinsi. Ketidakmampuan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya ditentukan oleh pernyataan resmi dari bupati atau wali kota wilayah kabupaten atau kota terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana. Pernyataan tersebut dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Apabila hasil kaji cepat benar menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola penanganan darurat bencana, maka dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada pemerintah provinsi bersangkutan. Selanjutnya, Gubernur menetapkan status keadaan darurat bencana provinsi.
Penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar. Apabila pemerintah provinsi pada kabupaten atau kota terdampak tidak memiliki kemampuan satu atau lebih pada hal-hal seperti memobilisasi sumber daya manusia untuk upaya penanganan darurat bencana, mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana, melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar, maka status keadaan darurat bencana ditingkatkan statusnya pada level nasional menjadi status keadaan darurat bencana nasional. Ketidakmampuan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas ditentukan oleh pernyataan resmi dari Gubernur wilayah provinsi terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana. Pernyataan tersebut dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, BNPB dan kementerian atau lembaga terkait. Apabila hasil kaji cepat benar menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola penanganan darurat bencana, maka dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada pemerintah. Selanjutnya, Presiden menetapkan status keadaan darurat bencana nasional. Dalam kurun waktu paling lambat 1 kali 24 jam setelah status keadaan darurat ditetapkan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten atau Kota terdampak sesuai kewenangannya dapat dengan segera menginisiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Aktivasi SKPDB. Rapat koordinasi yang dimaksud dipimpin oleh Kepala Daerah dan bila mana berhalangan dapat dipimpin oleh Kepala BPBD. Rapat koordinasi melibatkan perangkat kerja daerah atau lembaga terkait, lembaga non-pemerintah, unsur akademisi media, dan organisasi kemasyarakatan setempat. Agenda utama rapat koordinasi adalah menunjuk Komandan Posko PDB dan menyusun pengorganisasian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Posko PDB, kabupaten atau kota yang berperan sebagai pengendali operasi penanganan darurat bencana. Adapun pengertian dari SKPDB itu sendiri merupakan kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. SKPDB memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando darurat bencana untuk penanganan darurat bencana. Tugas-tugas pokok dari SKPDB diantaranya merencanakan operasi penanganan darurat, melakukan tindakan untuk mengatasi atau mengurangi sumber bencana, meminta kebutuhan bantuan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya secara cepat, tepat, efisien, dan efektif, menyebarluaskan informasi mengenai bencana dan penanganan bencana kepada media massa dan masyarakat luas. Aktivasi SKPDB perlu dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan operasi darurat bencana dapat berjalan secara optimal. Agar fungsinya dapat berjalan optimal, maka penyusunan SKPDB harus memperhatikan aspek kesatuan komando dan rentang kendali agar arahan dapat diterima dan dikendalikan secara cepat dan akurat. Subkegiatan aktivasi SKPDB merupakan jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui mekanisme penganggaran darurat bencana, baik melalui belanja tak terduga BTT di daerah maupun dana siap pakai DSP di nasional. Penggunaan anggaran tersebut mengacu kepada persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh aturan perundang-undangan melalui penetapan status keadaan darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait. Oleh karena itu, pastikan daerah Anda telah menyatakan status keadaan darurat bencana sebelum menggunakan pos anggaran untuk biaya tak terduga BTT maupun mengajukan penggunaan dana siap pakai DSP ke tingkat nasional. Pokok Bahasan 2. Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Dalam penyelenggaraan SKPDB pada status keadaan darurat bencana kabupaten atau kota, terdapat 4 perangkat yang dapat diaktifkan, yaitu Posko PDB sebagai pengendali operasi, Pos Lapangan PDB sebagai pelaksana operasi, Pos Pendukung PDB untuk bantuan dalam negeri, dan Pos Pendamping PDB yang terdiri dari provinsi dan pusat. Pada setiap aktivasi SKPDB, Posko PDB dan Pos Lapangan PDB selalu wajib untuk diaktifkan dalam penyelenggaraan SKPDB.
Sedangkan untuk pos pendukung dan pos pendamping PDB dapat diaktifkan apabila diperlukan. Dalam kurun waktu paling lambat 1 kali 24 jam setelah diaktifkan, posko PDB kabupaten atau kota terdampak berwenang dan wajib untuk segera membentuk pos lapangan PDB yang berperan sebagai pelaksana operasi di lapangan. Selain itu, posko PDB juga dapat segera membentuk pos pendukung PDB apabila diperlukan untuk memudahkan akses bantuan darurat dari luar wilayah kabupaten atau kota. Pos pendukung PDB terdiri atas pos pendukung PDB bantuan dalam negeri dan pos pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional. Pos pendukung PDB bantuan dalam negeri ditetapkan oleh posko PDB kabupaten atau kota atau provinsi. Sedangkan untuk pos pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional ditetapkan oleh pos pendamping nasional PDB atau posko nasional PDB sesuai status keadaan darurat bencana yang diberlakukan. Selain ketiga pos yang telah disebutkan sebelumnya, pos pendamping PDB juga dapat dibentuk apabila diperlukan. Pembentukan pos pendamping PDB dilakukan oleh BPBD Provinsi untuk pos pendamping PDB Provinsi dan BNPB untuk pos pendamping nasional PDB. Penyelenggaraan SKPDB di tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam organigram berikut. Pokok bahasan 3, kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi pos-pos PDB. Setiap pos-pos PDB memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kedudukan posko PDB harus mempertimbangkan kemudahan akses dan efektivitas sebagaimana tertuang dalam Perka BNPB nomor 3 tahun 2016 pasal 8. Untuk posko PDB, kedudukannya harus di ibu kota wilayah atau di wilayah lain yang masih berada dalam kabupaten atau kota, provinsi, maupun negara yang disesuaikan dengan tingkat status keadaan darurat bencana yang telah ditetapkan. Pos lapangan PDB berkedudukan di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana. Pos pendukung PDB berkedudukan di pelabuhan laut atau penyeberangan, bandara, dan pangkalan militer. Untuk pos pendukung PDB yang menghimpun bantuan dari luar negeri berkedudukan di pelabuhan laut atau penyeberangan atau bandara internasional, pelabuhan laut atau penyeberangan atau bandara yang ditunjuk, pangkalan militer, dan pos lintas perbatasan antar negara. Pos komando memiliki fungsi pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, perencanaan, pengendalian, pengordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan PDB, pengelolaan data dan informasi PDB, dengan rincian tugas yakni melakukan kajian pemenuhan kebutuhan PDB berdasarkan hasil kaji cepat dan renkon, melakukan kajian awal upaya atau rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana, mengordinasikan instansi atau lembaga terkait, mengendalikan pelaksanaan PDB, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PDB, melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan PDB, posko PDB kabupaten atau kota atau provinsi melaporkan pelaksanaan operasi PDB kepada Kepala BPBD kabupaten atau kota atau provinsi tembusan instansi atau lembaga terkait. Posko Nasional PDB melaporkan pelaksanaan operasi PDB kepada Kepala BNPB tembusan K atau L terkait. Pos lapangan memiliki fungsi pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan operasi lapangan, pengelolaan logistik dan peralatan, pengelolaan data dan informasi. Dengan rincian tugas yakni melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan, menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh posko PDB, melaksanakan operasi di wilayah kerja, mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada posko PDB, mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi, melakukan evaluasi pelaksanaan operasi, melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi, melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko PDB. Pos pendukung memiliki fungsi pengelolaan penerimaan bantuan, penanganan sementara bantuan PDB sebelum distribusi, pengelolaan distribusi bantuan PDB, pencatatan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, perizinan, pengembalian bantuan. Dengan rincian tugas yakni melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya,
melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan PDB yang diterima, melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan PDB yang diterima dan dikembalikan, melakukan pengelolaan sementara bantuan PDB, menyerahkan bantuan PDB yang diterima ke posko PDB, melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke pos lapangan PDB atas petunjuk, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada komandan posko PDB, melakukan pengelolaan perizinan, melakukan pengembalian bantuan. Setiap pos yang ada dalam SKPDB memiliki struktur organisasinya sendiri sebagaimana tertuang dalam Perka BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang SKPDB dan Juklak nomor 10 tahun 2023 tentang SKPDB Kabupaten atau Kota. Dalam setiap upaya PDB, hanya terdapat satu pos komando PDB yang struktur organisasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat kondisi status siaga darurat, status tanggap darurat, atau status transisi darurat ke pemulihan. Pengorganisasian posko PDB sangat tergantung dengan jenis bencana yang terjadi dan upaya-upaya penanganan darurat bencana yang dibutuhkan berdasarkan hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan keadaan darurat bencana. Struktur organisasi posko PDB pada status keadaan darurat bencana kabupaten atau kota terdiri dari komandan, wakil komandan, sekretariat, bagian perencanaan, bagian data, informasi dan humas, perwakilan instansi atau lembaga terkait, bidang operasi. Pengorganisasian pos lapangan PDB sangat tergantung dengan jenis bencana yang terjadi dan upaya-upaya penanganan darurat bencana yang dibutuhkan berdasarkan hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan keadaan darurat bencana. Struktur organisasi pos lapangan PDB pada status keadaan darurat bencana kabupaten atau kota terdiri dari koordinator, wakil koordinator, sekretariat, seksi-seksi. Dalam struktur organisasi pos lapangan PDB, seksi dapat terdiri dari beberapa seksi. Secara operasional, masing-masing seksi dapat membentuk beberapa tim atau satuan tugas sesuai kebutuhan lapangan dan disesuaikan dengan cakupan luas wilayah yang akan ditangani. Aktivasi seksi-seksi disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diterapkan, jenis bencana, kebutuhan penanganan darurat bencana yang dilakukan, berdasarkan penempatannya. Pos lapangan PDB yang berada di titik lokasi bencana memiliki seksi yang berbeda dengan pos lapangan PDB yang berada di tempat pengungsian. Secara umum, seksi-seksi yang dapat diaktifkan di pos lapangan antara lain, seksi hunian sementara, seksi pencarian, pertolongan dan evakuasi, seksi pelayanan kesehatan, seksi sandang dan pangan, seksi logistik dan peralatan, seksi air bersih dan sanitasi, seksi pembersihan lokasi. Pos pendukung PDB diaktifkan jika memang ada bantuan sumber daya yang masuk dalam jumlah besar dengan item bantuan yang cukup banyak sehingga perlu pengelolaan yang melibatkan lintas sektor terkait di tingkat kabupaten atau kota. Struktur organisasi pos pendukung PDB pada status keadaan darurat bencana kabupaten atau kota terdiri dari koordinator, sekretariat, bidang logistik dan peralatan, bidang sumber daya manusia dan satuan satwa, bidang transportasi. Pokok bahasan 4. Pelaksanaan operasional penanganan darurat bencana. Tahapan pelaksanaan operasional penanganan darurat bencana sebagaimana tercantum dalam petunjuk pelaksanaan nomor 10 tahun 2023 tentang SKPDB terdiri dari penyusunan rencana operasi, pelaksanaan operasi, penilaian perkembangan penanganan darurat bencana, evaluasi penanganan darurat bencana, pengakhiran operasi. Penyusunan rencana operasi yang dilakukan berdasarkan pada Perka BNPB nomor 24 tahun 2010 mengenai penyusunan rencana operasi darurat bencana dan dilaksanakan oleh bidang operasi dalam SKPDB. Rencana operasi yang disusun oleh posko PDB menjadi dasar bagi pos lapangan PDB dan pos pendukung PDB untuk dijabarkan menjadi rencana aksi di wilayah kerja. Pelaksanaan operasi PDB dilaksanakan oleh pos lapangan PDB dan pos pendukung PDB. Adapun untuk pengendalian pelaksanaan operasi dilakukan oleh posko PDB berdasarkan pada rencana operasi yang dibuat melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta umpan balik kepada pelaksana operasi lapangan. Penilaian perkembangan PDB dilakukan oleh posko PDB selama masa status keadaan darurat bencana diberlakukan.
Penilaian ini dilakukan dalam rangka untuk melihat kondisi perkembangan ancaman bencana yang terjadi dan hasil pelaksanaan operasi penanganan darurat yang dilakukan. Prosedur penilaian perkembangan penanganan darurat didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2023 tentang penilaian perkembangan darurat bencana. Evaluasi PDB dilakukan melalui rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Komandan Posko PDB dengan melibatkan pos lapangan PDB dan pos pendukung PDB jika dibutuhkan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian perkembangan PDB. Rapat evaluasi dilakukan 2 hari sebelum berakhirnya masa berlaku status keadaan darurat bencana yang ditetapkan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis kepada kepala daerah. Pengakhiran operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh Posko PDB mengacu kepada surat keputusan status keadaan darurat bencana yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Pengakhiran operasi secara resmi ditetapkan dengan surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Komandan Posko PDB. Ringkasan dari modul ini adalah, dalam hal terjadi bencana, Kepala Daerah menetapkan status keadaan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan untuk kemudian mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. SKPDB diselenggarakan dengan mengaktifkan beberapa pos, di antaranya Posko PDB, Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB, dan Pos Pendamping PDB. Secara garis besar, pelaksanaan operasional penanganan darurat bencana dilakukan melalui beberapa tahapan prosedur, yakni 1. Penyusunan rencana operasi, 2. Pelaksanaan operasi, 3. Penilaian perkembangan penanganan darurat bencana, 4. Evaluasi penanganan darurat bencana, dan 5. Pengakhiran operasi. Terima kasih.